Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan seperti biasa kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 861 miliar dolar atau turun sekitar 3,54%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 19 ribuan, Ethereum 1037, BNB 214, XRP 0,31, Cardano 0,44, Solana 32 dolar, dan Dogecoin ada di urutan ke-10 dengan harga 0,06 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan merah, penurunannya ranging antara 1,sekian% hingga ada yang 6%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama di sini disampaikan Voyager Digital freezes trading deposits, withdrawals, and rewards, blames 3AC default. Jadi, lagi-lagi guys, market crypto dihantam bertubi-tubi ya, setelah diawali oleh crash-nya Luna, UST, diikuti juga Celsius bermasalah, diikuti juga 3AC atau Three Arrows Capital, diikuti lagi Voyager Digital. Jadi, kayaknya nggak habis-habis gitu masalah di cryptocurrency ya. Kali ini, exchange bernama Voyager Digital itu secara sepihak gitu ya, membekukan trading, deposit, withdrawal, dan rewards. Jadi orang-orang yang menaruh asetnya di sana sekarang nggak bisa ngapa-ngapain guys. Oke, dan inilah juga alasan kenapa saya sering sampaikan ke kalian bahwa ketika kalian berinvestasi di cryptocurrency, selain kalian disarankan untuk melakukan diversifikasi dalam bentuk aset kriptonya, kalian juga harus diversifikasi exchange. Alias, kalian jangan sampai menaruh semua aset kalian ke dalam satu exchange. Karena kita tidak akan tahu guys, sewaktu-waktu kalau misalnya hal yang serupa juga terjadi ke exchange kalian, maka kalian cuma bisa gigit jari. Sial-sialnya lagi kalau misalnya tiba-tiba mereka bangkrut, mereka nggak bisa kembalikan uang users, kalian mau ngapain? Maka dari itu, selalu disarankan guys, kalian juga harus diversifikasi exchange. Jangan hanya pakai satu exchange, pakai 2 atau 3 ketika kalian berinvestasi. Nah, beberapa exchange tentunya yang cukup dikenal ya, Binance itu udah pasti, Huobi itu juga oke, atau Bybit yang juga menjadi salah satu partner di channel kita. Nah, kalau saya pribadi, saya sekarang lebih senang di Bybit ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian lihat, fiturnya itu banyak sekali dan juga jarang kalian temukan di exchange lain. Pertama, ketika kalian nanti daftar, sign up, di sini mereka lagi ada penawaran menarik banget, di mana bonusnya itu hingga 3.000 dolar ketika kalian sign up. Ya kan? Itu yang pertama. Tapi kalau kalian daftar pakai link saya, itu kalian bisa mendapatkan hingga 4.000-an dolar untuk bonusnya. Dan selain itu, kalau misalnya kalian lihat, ini adalah fitur yang kemarin udah pernah kita bahas, yaitu ketika bear market datang, biasanya mungkin kalian kan taruh aset kalian kebanyakan dalam bentuk stablecoin. Nah, daripada stablecoin yang nganggur, kalian taruh di sini, APY-nya itu 22% guys. Kalian ketemu di mana lagi USDT, kalian bisa staking APY-nya 22%. Tidak hanya itu, di sini stakingnya itu fleksibel. Alias, kapanpun kalian pengen menggunakan USDT kalian bisa langsung tarik. Jadi tidak di-lock gitu. Oke? Dan tentunya mereka juga menawarkan ada yang bisa di-lock ya. Tapi ada juga yang fleksibel. Alias, kapanpun kalian mau pakai asetnya itu bisa. Nah, mereka lagi ada offers yang sangat eksklusif juga. Atau penawaran yang istimewa di mana kalian bisa staking USDT 22%, tetapi tentunya ini kuotanya terbatas ya guys. Jadi siapa cepat dia dapat. Tapi kalau kalian punyanya USDC, di sini juga lumayan 5,5%. Fleksibel. Jadi istilahnya kalian hanya taruh aset kalian di Bybit, lalu dapat bunga gitu. Tanpa di-lock. Ya kan? Nah, kalau misalnya kalian punyanya aset lain selain USDT dan USDC, di sini juga bisa Bitcoin, Ethereum, BUSD, DAI, Cardano, Atom, dan juga AVAX semuanya bisa. Ada beberapa koin lain juga kalian bisa cek semuanya di sini. Phantom dan lain sebagainya juga banyak. Matic juga bisa. Oke, tapi kalau kalian lebih senang yang misalnya di lock, di sini juga bisa. Tentunya APY untuk Bitcoin dan Ethereum lebih tinggi kalau misalnya kalian memilih untuk di lock. Tapi kalau misalnya kalian yang fleksibel, ya ini adalah APY-nya. Dan yang menarik saya adalah untuk USDT-nya, saya rasa 22% itu akan
tidak bisa kalian temukan di tempat lain gitu. Tapi tentunya syarat dan ketentuan yang berlaku, kalian bisa baca saja semuanya nanti di sini. Kalau misalnya kalian belum punya account Bybit-nya, silakan kalian daftar dulu dengan link yang sudah saya sediakan di kolom description box di bawah, dan kalian bisa memanfaatkan berbagai fitur di sini. Selain itu juga ketika kalian trading di Bybit, di sini mereka juga chartnya sangat stabil ya guys. Kalau kalian trading future, chartnya stabil sehingga tidak ada liquid hunter gitu guys. Jadi kalau misalnya kalian lihat di exchange yang lain yang kurang terkenal biasanya itu banyak liquid hunternya. Alias misalnya nih market hanya naik dari 19.000 ke 20.000, tapi di exchange yang ada liquid hunternya itu bisa jadi tiba-tiba spike ke 22.000. Walaupun hanya sekejap gitu ya, tapi itu cukup untuk liquid orang-orang yang misalnya short dari area sini, oke, dan taruh stop loss-nya di 22.000. Gitu ya. Jadi itu adalah hal yang sangat penting ketika kalian pengen trading di future, kalian harus lihat chartnya dulu apakah stabil atau enggak, ada liquid hunternya atau enggak. Di Bybit itu enggak ada. Jadi silakan kalian mau trading, mau investasi di spot, mau staking, apapun semuanya fiturnya ada di sini. Oke? Kalian daftar aja dengan link yang ada di kolom description box di bawah. Oke, berikutnya kita bakalan bahas ke data on-chain gitu ya. Kita bakalan update lagi. Di sini ada thread-nya ada 28 guys. Jadi kita bakalan bahas intinya saja karena kalau semuanya itu kebanyakan gitu ya. Ini dari Phoenix. Dia mengatakan biggest question right now is probably is the bottom in. Ya, ini pertanyaan sejuta umat lah ya. Apakah kita sudah menemukan bottom bear market kali ini? Tentunya jawabannya tidak ada yang tahu gitu guys. Tapi semuanya ya melakukan analisa, melakukan prediksi, dan mempunyai probabilitas kebenaran yang masing-masing juga ya harusnya lumayan tinggi gitu. Oke? Dan kalau misalnya kita lihat purely secara data on-chain ya, kita nggak bahas soal ekonomi makro karena pasti nanti ada komentar lagi masuk, tapi kan kok keadaan ekonomi sekarang berbeda kok, keadaan geopolitik sekarang berbeda kok. Nah, saya sampaikan dulu disclaimer di awal, ini kita pure lihat dari segi data on-chain dan kita bandingkan dari segi historisnya gitu ya. Nah, kita lihat ada beberapa data yang disajikan di sini yang menurut saya cukup penting. Yang pertama di sini, during downtrends and capitulation, losses are realized 2 weeks ago during the 29 till 17K sell-off. There was a record high amount of dollar of losses realized. Of course, when a market grows, the gains and losses as whole get bigger, but panic selling was here. Pada intinya yang pengen disampaikan adalah ketika kita mencapai sebuah bottom koreksi besar dan juga bottom bear market, biasanya itu disertai oleh panic selling, di mana orang-orang udah capitulate, menyerah gitu. Oke lah, udah saya jual deh. Daripada turun terus, saya mending jual aja. Panic selling semuanya menciptakan realized loss yang sangat tinggi. Alias banyak sekali orang berbondong-bondong jual walaupun dalam keadaan loss. Dan untuk 1-2 minggu terakhir kita melihat ada rekor paling tinggi yang pernah kita lihat sepanjang secara Bitcoin untuk realized loss-nya. Jadi dikatakan oleh Phoenix, kita sebenarnya udah melihat orang-orang sebagian ya terkapitulasi. Alias orang-orang sebagian udah nyerah gitu. Dan ini tidak hanya terjadi sekali dalam tahun ini, beberapa kali sudah. Realized loss-nya tiba-tiba spike seperti ini. Oke? Dan yang kali ini jauh lebih tinggi daripada yang beberapa kali sebelumnya. Alias apa? Dari kemarin 69.000 kita drop ke sini, itu sudah banyak orang-orang yang jualan walaupun dalam keadaan loss. Ditambah lagi leg kedua di sini makin banyak orang jualan dalam keadaan loss. Oke, jadi untuk panic selling-nya sebenarnya sudah terjadi. Beberapa kali sebelumnya kita juga melihat terakhir kali di tahun 2021 misalnya, kita juga melihat realized loss-nya dalam keadaan yang sangat tinggi sebelum kita mencapai bottom. Di sini juga sama, di sini juga sama, dan di sini juga sama. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya, more zoom in, you can see that the bottom does not always go hand in hand with massive losses. With July 21, when BTC bottom was relatively silent, maybe that was because market had suffered big time already. Downtrend since November consists of many massive losses already. Jadi pengen disampaikan bahwa tidak harus ya gitu ya, kita menemukan bottom ketika realized loss-nya itu tiba-tiba spike. Seperti yang terjadi di Juli 2021 kemarin, kita melihat realized loss-nya tidak terlalu tinggi, tapi kita mencapai bottom di situ. Oke, alasannya menurut Phoenix karena ya kemungkinan sudah banyak orang jualan dalam keadaan loss di sekitaran sini, ini dan ini. Oke, untuk skenario yang sekarang kita juga udah melihat berkali-kali realized loss itu spike gitu guys. Jadi kita bisa simpulkan untuk sekarang itu sebenarnya orang-orang yang weak hands harusnya gitu ya, rata-rata udah kecuci semua.
Mungkin ada sisa sedikit lah. Tapi sisanya udah kebanyakan adalah long term holder sisanya. Short term holder atau weak hands itu rata-rata sudah kecuci semua. Sehingga kalau kalian lihat keadaan sekarang ya guys. Kalau misalnya kalian bandingkan dengan di awal tahun 2021 kemarin, itu jauh berbeda guys. Di awal 2021 kemarin, kalian bisa temukan dimanapun orang-orang berbicara soal kripto. Oke, bahkan teman kantor kalian, ya kan? Bahkan tetangga kalian itu semuanya ngomongin kripto gitu. Padahal nggak ngerti gitu kan. Kalau sekarang, kalian omongin kripto ke mereka, mereka bakalan bilang itu kayaknya scam deh. Turun terus dari kemarin. Saya udah keluar. Soalnya dari kemarin loss terus. Nah, perbedaannya jauh kan? Kalian bisa cek saja sendiri. Nah, kemudian kalau misalnya kalian lihat yang berikutnya, ini adalah realized price yang secara historis cukup akurat dalam memberikan kita area-area buy yang baik. Terakhir kali di bulan Januari 2019, di mana kita break di bawah realized price, dan ini adalah saat-saat yang sangat baik untuk akumulasi. Tapi tentunya ini secara historis ya guys. Dia bilang too early to actually call a bottom, but a zone here where Bitcoin will bottom out would make sense to me. Tentunya akan sangat awal gitu ya, terlalu awal kalau kita udah bilang sekarang kita Bitcoin udah bottom. Tapi kita sudah melihat adanya indikasi-indikasi gitu ya, bahwa Bitcoin sudah mendekati area bottom atau bahkan sudah bottom. Indikasinya sudah ada guys. Tapi tentunya kita tidak bisa memastikan apakah benar atau tidak. Kita hanya bisa menerka-nerka, memprediksi, analisa gitu ya. Nah, itu adalah dari segi realized price-nya, kita juga sudah berada di bawah realized price yang secara historis kalau kalian perhatikan 2 kali sebelumnya itu menandai bottom dari koreksi besar dan juga bear market. Kalau untuk MVRV-nya juga kita udah pernah bahas ya sebelumnya. Kita juga berada di area yang sudah cukup rendah, walaupun kalau misalnya kita lihat secara historis, kita masih mempunyai sedikit ruang untuk drop ke bawah. Oke, sebelum kita benar-benar mencapai bottom seperti yang terjadi di tahun 2019 dan 2015 kemarin, di mana kita mencapai hingga garis merah di sini. Oke, dan kalau yang ini berarti lebih cenderung setuju ke senario di mana Bitcoin akan drop sekali lagi, apakah ke 16.000 kah atau ke 12.000, 10.000 sebelum kita benar-benar mencapai bottom bear market kali ini. Nah, kalau dari segi long term holder sendiri, kita masih melihat memang ada sedikit penurunan ya, sebesar 1,3%. Dari yang kemarin kita bisa melihat terus-menerus meningkat sampai ke all time high yang baru. Sekarang kita melihat ada sedikit decline. Artinya apa? Walaupun long term holder cenderung diamond hands, tapi tidak jarang juga. Atau ada sebagian kecil juga yang memang udah kayak cenderung panik gitu. Karena melihat harganya drop terus dan mungkin merasa oke lah ya udah saya jual aja sebagian deh gitu. Nah, jadi kita melihat ada sedikit penurunan walaupun tidak terlalu signifikan dari segi long term holder. Oke. Kemudian untuk accumulation trend score-nya, kita juga melihat sekarang kita berada dalam keadaan akumulasi yang sangat berat. Walaupun akumulasi sangat berat ini tidak pasti berarti kita sudah berada di bottom langsung gitu guys ya. Kita kadang-kadang juga perlu waktu berbulan-bulan di sini sebelum kita benar-benar reversal. Oke, dan sekarang kita juga berada di tahap akumulasi yang sangat berat, dan itu hanya untuk menunjukkan trend score akumulasinya. Oke, dan beberapa yang lain saya rasa tidak terlalu penting lagi dan udah pernah kita bahas, di mana kita selalu melihat number of addresses atau jumlah alamat Bitcoin yang memiliki kurang lebih 1 Bitcoin atau di bawah 1 Bitcoin, itu rata-rata terus secara eksponensial meningkat seperti yang terjadi di sini, di atas 0,01 Bitcoin, kemudian di atas 0,1, kemudian di atas 1 Bitcoin, itu semuanya secara eksponensial terus naik, walaupun kalau pemain-pemain besar itu cenderung netral ya guys. Kalau misalnya kalian lihat yang ini, Bitcoin yang lebih dari 10 Bitcoin itu cenderung masih naik gitu ya. Tapi kalau kita naik ke arah lebih dari 100 Bitcoin, itu cenderung sideways, agak sedikit decline. Kalau misalnya yang di atas 1000 juga sama, cenderung sideways gitu ya, tapi decline sedikit. Kemudian kalau yang di atas 10.000 itu cenderung masih dalam keadaan yang naik. Nah, ini udah pernah kita bahas ya di video-video sebelumnya, kita udah tahu. Orang-orang atau para pemain besar yang memiliki lebih dari 10.000 Bitcoin itu dalam keadaan akumulasi. Para retail kecil juga akumulasi berat. Sisanya itu cenderung netral, mengarah ke distribusi.
distribusinya juga ringan gitu ya. Oke, so itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk dulu ke chart, dan saya pengen mulai dari chartnya US dollar guys. So kalau misalnya kalian lihat US dollar itu masih terus mencoba untuk building momentum ke atas ya guys. Jadi kita kemarin itu hanya cenderung sideways gitu ya di sini. Dan kemudian kita sekarang sudah mulai start lagi untuk naik ke atas. Pertanyaannya sekarang, apakah kita akan membentuk higher high baru? Oke. Ataukah kita akan membentuk potensial double top? Karena kita melihat di 4-hour chart, itu sebenarnya ada terjadi rejection guys. Ketika kita mendapati DXY itu menyentuh area resistance di sini. Oke. Rejectionnya 2 kali. Oke. Kalau kalian lihat di sini reject, di sini juga kembali coba untuk di reject. Nah, kalau misalnya kita sampai mampu kembali terreject ke sini dan break di bawah neckline di sini, oke, maka bisa jadi kita membentuk double top di sini dan kita akan melihat US dollar terkoreksi. Dan kalau hal ini yang terjadi, oke, maka ini akan memberikan bahan bakar yang cukup bagi Bitcoin untuk mendapatkan relief rally kemungkinan ke minimal 25.000, 26 atau bahkan maksimal 29, 30.000. Oke, sebelum dari sana kita mungkin ngeliat lagi apa yang terjadi berikutnya. Namun tentunya sekarang baru sekedar asumsi karena kita belum terkonfirmasi untuk breakdown dari neckline-nya. Jadi ini baru sekedar indikasi. Karena kita udah pernah bahas juga ya guys beberapa hari sebelumnya bahwa kita udah ada melihat indikasi pelemahan momentum bull di DXY atau US dollar dari segi apa? Dari segi indikatornya, di mana kita lihat kita sudah membentuk bearish divergence, di mana harganya membentuk higher high, sedangkan di indikatornya kita sudah cenderung membentuk lower high. Oke, walaupun saya udah sering sampaikan bahwa yang namanya divergence itu bukan berarti tiba-tiba langsung kita reversal. Enggak seperti itu guys, tapi perlu proses. Perlu konfirmasi berupa pattern juga. Gitu ya, jadi kita juga perlu lihat apakah kita akan kembali membentuk higher high baru ataukah kita akan mendapatkan rejection dari sini dan breakdown dari neckline-nya yang bisa jadi membuat kita mendapati semacam double top dan kemungkinan akan revisit ke sekitaran area 101 di sini. Oke, nah itu adalah untuk US dollar. Nah kalau kita kembali mendapatkan high baru, maka next resistance-nya akan kemungkinan berada di trendan ini. Oke, nah kita juga bisa jadi gitu ya, bisa jadi membentuk semacam pattern yang namanya rising wedge kalau kalian lihat. Tentunya titik invalidasinya adalah ketika kalau kita mampu breakout di atas ini, maka ini bisa jadi kita akan kembali untuk melanjutkan kenaikan ke atas. Oke, tapi kalau kita kembali ke reject di sini dan kemudian breakdown dari trendan di sini, maka menurut saya ini ada probabilitas yang cukup tinggi bahwa kemungkinan kita akan terkoreksi cukup dalam kali ini. Oke, sebelum pada akhirnya kita mungkin kembali building momentum ke atas. Jadi itu untuk di XY. Nah, sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin. Nah, saya punya satu hal yang mungkin jarang dibahas gitu ya, tapi menurut saya ini menarik guys. Dimana ini adalah chart weekly logarithmic gitu ya. Dimana kalau kalian perhatikan di weekly logarithmic chart di sini, kita menemukan ada satu trendline yang selalu di-respect oleh Bitcoin. Pertama di sini, kurang lebih, sini. Oke, jadi ini adalah trendline besarnya kalau kalian perhatikan. Sepanjang sejarah Bitcoin ya, ini adalah trendline besarnya dari tahun 2013 terciptanya sampai sekarang. Nah, kalau misalnya kalian lihat, sekarang kita udah mendekati lagi trendline tersebut. Kalau ternyata kita memang akan membuat lower low baru lagi, maka kita akan menyentuh area trendline ini berada kurang lebih di angka 16.000. Oke, jadi kalau misalnya nih guys, kita lihat di time frame yang kecil ya. Ini kita hapus dulu atau kita pakai chart lain deh. Oke, pakai chart yang ini aja. Nah, kalau misalnya kita lihat di 4-hour chart nanti, ternyata kita tidak mampu untuk kembali recover ke atas. Oke. Alias kita pertama tentunya harus break up dulu guys dari trendline di sini yang sudah menahan Bitcoin berkali-kali gitu ya. Walaupun kemarin kita sempat membuat fake out, tapi kita langsung close lagi di bawah trendline tersebut. Jadi kita udah 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali kita terreject dari trendline-nya. Oke. Kalau kita tetap maintain momentum bearish-nya dan kemudian kita breakdown ke bawah di sini, maka kita bisa jadi melihat 16.000 itu akan provide some support.
Oke, 16 ribuan. Itu akan provide some support dari segi chart logarithmic weekly. Tapi kalau itu mampu ditembus, maka menurut saya tidak ada lagi alasan bagi Bitcoin untuk tidak revisit ke area 12.000 langsung. Minimal ya, 12.000. Karena kalau kita lihat, kita zoom out ya, dari segi supportnya atau area key levelnya, nextnya yang sudah sangat masif itu akan di sekitaran 12.000. Ini adalah area horizontal support. Sedangkan trendline support di weekly-nya itu ada di 16.000. Kalau kita mampu break di bawah itu, maka next targetnya di 12.000. Oke, kalau masih tidak mampu menahan juga 12.000, maka nextnya kalau kalian perhatikan akan ada di sekitaran 10.000 lah ya. Itu angka yang cukup krusial juga karena yaitu merupakan angka psikologi pertama, dan secara historis juga memang 10.000 itu menjadi penahan yang cukup baik, yang bisa jadi berarti ketika waktu itu menjadi resistance yang sangat kuat, kali ini bisa menjadi area support. Oke, 12.000 sampai 10.000. Itulah juga alasan kenapa orang-orang beranggapan area ini akan menjadi area bottom. Dan juga memang kalau misalnya kita tarik dari segi Fibonacci extension gitu ya. Oke. Maka ini akan menjadi area extension 100-nya atau satunya di sini. Oke, persis di angka 12.000. Ya kan? Jadi itu adalah beberapa hal yang menyebabkan orang-orang beranggapan 12.000 sampai 10.000 itu menjadi bottom kali ini. Nah, kalau untuk short term-nya gitu ya, patokannya sebenarnya masih sama aja, guys. Saya udah sampaikan di video kemarin ya bahwa trendline di sini ini akan sangat krusial. Kalau kita pengen membuat leg kedua ke atas, minimal tentunya kita harus membuat breakout di trendline di sini dulu. Dan saya pengen lihatnya breakout-nya itu disertai dengan peningkatan secara volume, guys. Peningkatan secara volume, kemudian saya pengen ngeliat ada bullish continuation pattern. Dan dari sini, nah ini baru peluang bagi saya untuk kembali buy. Dan ini kemungkinan target utamanya tentunya di high dulu di sini, di sekitaran 22.000. Kalau ini mampu ditembus, ada di sini. Baru dari sana, level berikutnya adalah 24.000 sampai 24.500 sampai 25.000. Ini adalah target utama dari relief rally-nya. Oke, tapi kalau misalnya ternyata kita move lower, anggapan misalnya nih, kita tidak membuat leg kedua dan kemudian malah breakdown lagi, menuju ke lower low baru, dan tertahan misalnya di angka 16.000. Gitu ya, kita anggapannya seperti itu. Maka untuk target relief rally-nya, kalau misalnya kita akan relief rally dari sini, maka itu akan berbeda lagi. Kita bisa tarik Fibo-nya, maka 0,382-nya itu udah jatuhnya ke angka 28.000. Oke, jadi kalau misalnya kita drop sekali lagi, maka target utama untuk relief rally berikutnya itu ada di sekitaran 28.000. Ini juga bertepatan dengan area major resistance juga, kalau kalian perhatikan. Oke. Pakai kotak aja biar lebih jelas ya guys. Nah, di sini. Nah. Oke, kalau kalian perhatikan di sini memang area yang sangat krusial di sini. Nah, ini dan ini. Oke, jadi kalau misalnya kita drop sekali lagi, kita bisa jadi mendapatkan semacam relief rally ke 28.000 kalau memang kita akan relief rally gitu ya. Kita perlu bukti berikutnya sebelum kita menerka-nerka lagi kira-kira yang mana yang akan terjadi berikutnya. Oke, so itu aja sih yang perlu saya sampaikan untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.